Masih banyak keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sampai hari ini dan detik ini belum digerakkan hatinya oleh Allah untuk menuju rumah Allah ini. Masa muslimin jamaah rumah Allah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini, apa yang mesti kita lakukan terhadap fenomena penyakit yang sangat menakutkan saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, setiap hari bahkan hampir 2 bulan terakhir ini, baik melalui pemberitaan media massa, elektronik, kita disuguhi beberapa pemberitaan tentang virus yang anak kecil hingga orang dewasa sudah tahu apa nama virus itu, yaitu yang kita kenal dengan virus corona. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai hamba Allah, tentunya kita kembali ke fitrah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak takut atas virus dan serangan segala penyakit ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, data terbaru tadi pagi dari Kompas hingga sampai saat ini sudah 4.900 orang yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah Provinsi Bengkulu dirilis dalam 1 bulan terakhir 1 orang yang nyaris terjangkit. Tapi alhamdulillah baru nyaris terjangkit, yaitu di daerah Rejang Lebong. Jadi itu jamaah rahimahullah, penyakit ini cukup menakutkan. Sampai seluruh para dai, sampai para pendakwah dikumpulkan untuk mengikuti bimbingan dan penyuluhan tentang penyakit ini. Melalui dinas kesehatan, kami diundang dan diajak bagaimana merespon daripada penyakit yang sangat mematikan ini. Tentu dalam konteks khutbah kita pada siang hari ini, apa yang mesti kita ambil, apa yang mesti kita persiapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus diam-diam saja? Tentu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 sebagaimana yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lepas dari kesucian. Dalam ulumul Quran, dalam tafsir Al-Quran An-Nisa 43 ini menunjukkan, menggambarkan kepada kita tentang arti maha kesucian. Dengan demikian jamaah rahimahullah, ketika kita masih dalam garis Allah, ketika fa'atim wajah hatta littini halifan fitratullah, wajah kita basah, wajah kita terus basah dengan hadapan Allah, insya Allah berapa besar apapun penyakit yang terjadi, seberapa besar goncangan penyakit yang terjadi, insya Allah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang selalu tawadhu pada Allah, insya Allah akan terhindar dari penyakit yang sangat mematikan dan sangat menakutkan dunia ini. Jamaah juga rahimahullah, kita semua tahu sebagai hamba Allah, tentu kita mengambil peran pada kita. Bukan kita menutup mata bahwa akhir-akhir ini betul memang benar hampir per sudut kita disibukkan dengan yang namanya corona. Tapi tentunya sebagai orang mukmin, orang muslim, orang yang beragama Islam, kita kembali lagi kepada fitrah Allah. Sebagaimana dengan Al-Quran surat Al-Rabbul ma'am musibah illa bi'iznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, bukan berarti kita tidak takut dengan ancaman
Akan tetapi ketika kita jalur kita benar, kita kembali kepada fitrah Allah sebagaimana anjuran dalam Al-Quran surat An-Nisa 43 tadi. Selama 24 jam, berapa menitkah kita tawadhu kepada Allah? Selama kurun waktu 24 jam ini berapa menitkah kurun waktu kita bertasbih pada Allah? Selama 5 waktu berapa kalikah kita basuh wajah kita? Ini makna yang tersirat dalam ulumul Quran, dalam tafsir yang menjelaskan tentang Al-Quran surah An-Nisa 43 dengan kata kuncinya jamaah rahimahullah. Ketika wajah kita selalu bersih, ketika wajah kita selalu kita usah, kita berwudu pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ketika kemana azan memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan sendirinya segala aktivitas kita hentikan sejenak, kita menuju rumah Allah, kita tunaikan panggilan Allah. Mudah-mudahan ketika ini kita lakukan, ketika ini kita kerjakan, sebesar apapun yang namanya ancaman akan jauh dari rumah tangga kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, tentu Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia yang dipelopori oleh mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala dengan tegas memberikan surat edaran kepada menghimbau pada seluruh pengurus masjid yang ada di Indonesia. Bukan berarti ini sebuah ancaman, akan tetapi sebagai upaya dalam bentuk pencegahannya adalah yang pertama, sementara waktu bagi seluruh jamaah-jamaah sekalian, kalau melaksanakan sholat membawa sajadah masing-masing. Ini sebuah bentuk upaya, bukan berarti ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya yang harus dilakukan. Yang kedua, apa yang dianjurkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid, kita umat Islam harus sama-sama menjaga kebersihan masjid. Masjid bukan hanya dititipkan kepada seorang marbot saja, akan tetapi masjid adalah milik kita bersama. Ketika lingkungan masjid kita kotor, ketika lingkungan masjid kita jauh dari alam kebersihan, maka tentu orang yang beriman akan dengan sendirinya bergerak membersihkan, menyingkirkan sampah-sampah yang berserakan. Bukan hanya diberikan, bukan hanya kita serahkan semata-mata pada petugas yang telah kita tunjuk. Jamaah rahimahullah, terakhir, bagaimana di dalam Al-Quran Quran An-Nisa ayat 43 kita diminta untuk terus menerus pakai wajah dari hanifan fitrah Allah. Ketika kita ingin menghadapkan wajah kita ke muka Allah, artinya kita bersolat, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kuncinya di sini adalah kita hidup, pola hidup kita bersih. Pola kita hidup bersih. Apa sebenarnya pola hidup bersih itu? Tentu kita dapat menjaga kebersihan tangan kita. Ini memberikan gambaran dan contoh kepada kita untuk dapat membersihkan semua panca indera kita ini. Ini hanya sebuah sinyal dan belaka. Bermaksud memang benar kita adalah suci, membersihkan wajah kita dari najis ketika kita akan sholat. Akan tetapi makna yang terbesar adalah membersihkan panca indera kita dari semua butiran-butiran terjal yang akan menuju, yang akan menarik kita pada jurang-jurang setan. Apa yang sebenarnya kita bersihkan? Mata kita bersihkan, tangan kita bersihkan, kaki kita bersihkan. Bisa jadi tangan kita selama ini mengambil bukan hak kita. Bisa jadi mata kita setiap kali update melihat terus gambar porno. Bisa jadi kaki kita melangkah, bisa jadi mulut kita menggunting, mengomong, membicarakan aib orang lain. Ini kembali saatnya kita fitrah pada Allah untuk suci yang sebenarnya, sehingga
seberat apapun virus yang sekarang viral saat ini akan jauh dari keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu